Berikut ini ciri-ciri sikap angkuh dan sombong menurut Quran Surat Luqman ayat ke-18 yang dimaksud di atas. Yang pertama, memalingkan muka dari manusia karena sombong. Yang kedua, berjalan di muka bumi dengan angkuh dan membanggakan diri sendiri. Luqman mengajarkan kepada anaknya untuk berperilaku rendah hati, tidak angkuh dan juga tidak sombong. Misalnya, ketika bertemu teman mengucapkan salam sambil menyapa, "Apa kabar?" Jangan sampai kita tak acuh terhadap orang lain, angkuh dan merasa hebat sendiri. Misalnya, merasa paling cakap, paling ganteng, paling kaya, paling pintar, dan paling kuat. Kalau berjalan dengan membuat gaya-gaya atau gayanya dibuat-buat, memuji diri sendiri dan sebagainya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang angkuh dan sombong lagi membanggakan diri. Artinya, orang yang sombong itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai anakku, itulah beberapa contoh keteladanan akhlak mulia dan budi pekerti yang diajarkan oleh Luqman Al-Hakim yang harus kita teladani. Selanjutnya, nasihat Luqman yang ketiga adalah hendaklah berbuat kebajikan atau kebaikan. Ini dijelaskan di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Artinya, hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia untuk mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Luqman ayat 17. Luqman berseru kepada anaknya, hai anakku, dirikanlah sholat wajib maupun sholat sunnah. Sholat adalah tiang agama Islam. Barang siapa yang menegakkan sholat berarti menegakkan agama Islam. Dan barang siapa yang tidak menegakkan sholat berarti ia telah meruntuhkan agama Islam. Kerjakanlah sesuatu yang baik, misalnya perbuatan berikut ini. Rajin beribadah dan berdoa. Di sini ada gambar seorang anak sedang sholat. Setelah sholat, langsung berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendoakan kedua orang tua, guru-guru, tetangga, teman, kerabat, dan lain sebagainya. Kemudian, hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Di sini ada contoh ketika mau berangkat ke sekolah. Tentunya ini waktu yang normal. Harus berpamitan kepada orang tua dan berjabat tangan. Kemudian, hormat dan patuh kepada bapak dan ibu guru. Ketika di sekolah, bertemu guru, harus mengucapkan salam dan bersalaman kepada bu guru. Ini tentunya dalam keadaan yang normal. Karena kita sedang belajar online. Jadi tidak diperkenankan juga karena memang masih pandemi. Kemudian di sini ada contoh gambar siswa sedang mengerjakan tugas dari guru. Nah, ketika dikasih tugas oleh Pak Guru, Bu Guru, harus dikerjakan tepat waktu, harus dipatuhi. Dan di rumah rajin mengaji. Kemudian rajin belajar
Di sini ada belajar yang terlihat di dalam kelas. Nah, pelajaran yang dapat kita ambil pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, Luqman sangat sayang kepada putranya sehingga dia mengajarkan berbagai contoh teladan. Kemudian, Luqman mengajarkan kepada putranya supaya tidak lupa bersyukur kepada Allah. Di sini poinnya sudah ada di buku. Di poin A atau B. Kemudian Luqman mengajarkan kepada putranya supaya mengesahkan Allah, tidak boleh berbuat syirik atau musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Demikian pertemuan yang dapat kita pelajari PAI. Semoga menjadi ilmu yang manfaat. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.